Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Statistika kelas 2G Akuntansi Syariah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil output proyek statistika dengan judul Analisis Regresi Berganda. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Krisantin Aurora Sudarna, NIM 267, presensi 34. Saya Dea Andini Putri Japani, NIM 262, presensi 29. Saya Rama Fadila Yuftisa, NIM 259, presensi 27. Saya Puji Jatini Pangastuti dengan NIM 251 dengan NIM 21. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh debt to equity ratio dan net profit margin terhadap perubahan laba pada perusahaan publik di Indonesia. Perusahaan laba dianggap sebagai Y atau variable dependent dan DER dilambangkan dengan X1 atau variable independent 1. Net profit margin sebagai X2 atau variabel independen kedua. Selanjutnya kita akan menganalisis data. Tekan data, lalu pilih data analisis. Pilih regression. Dan kita menginput Y-rank atau perubahan laba. Dan selanjutnya kita akan menginput X, yaitu dari DER dan NPM. Tekan OK dan nanti akan muncul summary output seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang intercept. Diketahui intercept yaitu 4,53, X1 min 1,214, dan X2 3,67. Jadi persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 4,53 sama min 1,214 X1 plus 3,67 sebagai X2. Keterangannya yaitu Y adalah variabel yang ingin diprediksi atau dijelaskan, sedangkan X1 dan X2 adalah variabel bebas atau dependen. Berikut ini adalah cara membacanya. Jika X1 naik satu satuan, maka Y turun sebesar 1,214. Sebaliknya, jika X2 naik satu satuan, maka Y naik sebesar 3,67. Selanjutnya ada observation. Observation ini diambil dari jumlah data atau sampel yang digunakan dalam analisis regresi sebanyak 22 responden. Berikutnya ada R-square. Nilai R-square menunjukkan proporsi variasi dalam Y yang dapat dijelaskan oleh variabel X1 dan X2. Nilai R-square ini menunjukkan 0,34 kurang dari 0,5, maka hubungan dianggap kurang baik. Artinya, variabel bebas tidak cukup menjelaskan variabel terikat. Sekitar 34,9% variasi Y dapat dijelaskan oleh X1 dan X2, sisanya yaitu 65,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya, multiple R. Multiple R atau koefisien korelasi digunakan untuk mengukur seberapa kuat dan arah hubungan antara variabel X dan Y. Nah, di sini multiple R-nya 0,59 menunjukkan adanya hubungan positif yang erat antara X1, X2 variabel Y karena 0,59 mendekati plus 1. Yang selanjutnya standar error. Standar error atau kesalahan baku penduga adalah suatu ukuran yang mengukur ketidakakuratan persebaran nilai-nilai pengamatan Y terhadap garis regresinya Y bar. Semakin kecil standar error akan semakin baik, karena nilai pengamatan mendekati garis regresi. Sebaliknya, nilai standar error semakin besar akan semakin kurang baik. Dalam analisis regresi ini mempunyai rata-rata kesalahan prediksi
sebesar 1,74 dari nilai sebenarnya atau variabel Y. Nilai dugaan dianggap baik karena mendekati nilai sebenarnya. Standar error di situ 1,74. Selanjutnya yaitu standar error. Di sini data yang diketahui adalah X1-nya 9,37 dan X2-nya 1,15. Nah, X1 standar errornya besar, 9,37. Menunjukkan bahwa estimasi koefisien X1 tidak akurat karena nilai pengamatan menyebar secara luas dari garis regresi. Selanjutnya yaitu X2. X2 standar errornya kecil, yaitu 1,15, menunjukkan bahwa estimasi koefisien X2 lebih akurat karena nilai pengamatan mendekati garis regresi. Selanjutnya yaitu DF. DF atau derajat kebebasan. Derajat kebebasan adalah jumlah nilai yang dapat bervariasi secara bebas dalam sampel data. Cara mencari DF yaitu jumlah total pengamatan dalam sampel atau N dikurangi dengan jumlah variabel atau K. Nah, data diketahui N-nya yaitu 22 dan K-nya 3. Jadi, 22 dikurangi 3 sama dengan 19. Maka ada 19 data bebas yang digunakan untuk menghitung kesalahan dalam model regresi. Yang 11 yaitu F atau ANOVA. Nilai F hitung 5,11 yaitu lebih dari F tabelnya 3,52. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya model regresi secara statistik signifikan. Artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya yaitu signifikan F. Signifikan F dibandingkan dengan batas signifikansi yaitu 0,05. Jika signifikan F kurang dari 0,05, maka model regresi signifikan. Sebaliknya, jika lebih dari 0,05, maka model regresi tidak signifikan. Nah, data diketahui di sini adalah 0,0167, maka kurang dari 0,05. Maka model regresi signifikan secara statistik. Artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu testan adalah nilai statistik uji yang diperoleh dari hasil perhitungan di Excel. Nilai ini akan dibandingkan dengan t-tabel untuk menentukan apakah menerima atau menolak hipotes H0. Jika T hitung lebih dari t-tabel, maka menolak H0. Dan jika T hitung kurang dari t-tabel, maka gagal tolak H0. Untuk X1 yaitu minus 0,129 kurang dari 2,93, maka gagal tolak H0. Artinya X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Dan untuk X2 yaitu 3,175 lebih dari 2,93, maka menolak H0. Artinya X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya yaitu p-value. P-value adalah probabilitas atau peluang bahwa hasil yang kita peroleh hanya terjadi karena kebetulan. Jika hipotesis 0 atau H0 itu benar, membandingkan p-value dengan tingkat signifikansi alfa, biasanya alfa 0,05 atau 5%. Jika p-value kurang dari 0,05, maka menolak H0. Artinya, ada pengaruh signifikan terhadap Y. Jika p-value lebih dari 0,05, maka gagal tolak H0. Artinya, tidak ada pengaruh signifikan. Untuk X1, p-value 0,898 lebih dari 0,05, maka kita gagal menolak H0. Artinya, X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Dan untuk X2, p-value 0,00498 kurang dari 0,05. Maka kita menolak H0, artinya X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang dapat dipahami dari kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.